Mau serapat, mau secanggih apapun mekanisme keamanan, manusia ini jadi pihak yang paling lemah untuk. Mana nih kira-kira yang pengen disoroti lebih detail nih Mas? Sekaligus boleh kasih pesan juga buat netizen terkait hoax yang banyak beredar. Ya, kayak mau saya soroti lebih detail, tadi saya udah janji peringkat ketiga dan kedua dimasukkan ke pembahasan kedua ini ya, karena modusnya sama. Nah, ini sekaligus tentang cara kedua yang lebih ampuh, lebih cespleng dalam menjadi pribadi yang anti penipuan adalah dengan cara ya kita berhati-hati tentang pertama bahwa ini teknik yang cukup susah untuk ditangani karena dia memanfaatkan yang namanya rekayasa sosial atau social engineering, di mana di sini dia salah satu adalah dengan cara selain menunggangi tren ya. Di sini kelihatan bahwa ya ini menyentuh aspek dasar manusia di mana orang tentu saja menyukai hal-hal yang sifatnya gratis ya. Ya namanya gratis, orang pasti akan tertarik dan cenderung karena sudah diangkat duluan suasana hatinya, senang dapat hadiah, itu dia akan cenderung abai ya. Kalau yang ketiga kan dapat hadiah, kalau yang kedua yang PLN itu dapat diskon gitu ya. Dia akan cenderung abai karena wah dapat diskon nih, sudah terlanjur senang. Pada saat senang dia lupa dengan aspek yang harusnya dia lebih teliti dan lebih hati-hati bahwa ya ini ujung-ujungnya adalah minta duit, ujung-ujungnya duit. Nah, hati-hati dengan aspek itu bahwa mau secanggih apapun penipuan, kita balik ke aspek dasar bahwa kalau UUD ujung-ujungnya kita harus mengeluarkan uang, entah kita dibilang dapat hadiah, dapat diskon, kita kan berharapnya ada pengurangan ya. Jumlah yang kita keluarkan itu kita berharap ada pengurangan karena dapat hadiah atau diskon, tapi justru kita harus mikir balik nih, loh kok saya harus keluar uang, harusnya saya dapat kok malah keluar. Katakanlah kita dapat hadiah misal 10 juta ya, kita harus keluar uang 1 juta, orang cenderung abai bahwa ini pajak 10% nggak apa-apa atau cuma 1 juta, padahal ternyata ya ujung-ujungnya ruginya ya benar-benar rugi karena ternyata setelah terlanjur kita mengeluarkan biaya tersebut ternyata nggak dapat apa-apa, ujung-ujungnya rugi ya. Yang kedua, hati-hati sekali lagi balik ke soal social engineering, di mana dari mata rantai keamanan, sebutlah mata rantai keamanan itu ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, ada satu ware lagi nih kalau saya sebutnya manusiaware gitu ya. Perangkat manusianya yang justru mau serapat, mau secanggih apapun mekanisme keamanan, manusia ini jadi pihak yang paling lemah untuk diserang karena ujung-ujungnya balik ke yang di belakang. Setiap podcast selesai kita bilang faktor emosi ya. Tadi saya udah bahas bahwa dibikin seneng lalu lupa. Nah, hati-hati dengan rekayasa sosial atau social engineering, di mana itu akan menghajar, menghantam, menyerang aspek paling lemah dari mata rantai keamanan. Karena ya manusia itu yang paling lemah, mau serapat sekuat apapun sistem atau mata rantai keamanan yang kita terapkan. Makanya hati-hati aspek emosi ya, apa-apa balik ke emosi sih memang ya. Hati-hati karena ya itu kita udah terlanjur seneng, kita dikerjain pakai rekayasa sosial yang artinya ya kita lupa bahwa beberapa aspek, pastikan ya bahwa kalau dia ngeklaim dari akun terkenal tertentu ya pastikan itu dari akun aslinya. Misalnya kasus peringkat ketiga nih, benar-benar dari si Mister Terima Kasih, yang di situ ada tantangan tersendiri karena ada beberapa situs platform media sosial yang menyediakan untuk terverifikasi dengan cara membayar. Makanya itulah pentingnya kita menggunakan mekanisme kedua, balik ke UUD ya. Kalau ujung-ujungnya minta uang, pikir-pikir lagi deh, karena harusnya kalau mendapatkan diskon atau hadiah itu justru kita yang beruntung, kita yang dapat manfaatnya, kita dapat uangnya, kita dapat potongannya, bukan justru malah kitanya yang harus mengeluarkan uang apapun alasannya. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.